orang-orang yang kontak sama dia dalam waktu 14 hari terakhir itu dilakukan karantina. Sama tidaknya orang sehat, tapi dia diharapkan pisah sama orang lain. Kalau mau berhubungan dengan orang lain, maka protokol menjaga jarak orang lain dan ada kebersihan diri yang dijaga. Gitu. Itu mekanismenya. Di gambar sebelah kita melihat ada KS itu kasus yang kita temukan. Ya, kasus yang kita temukan ini di dalam penyelidikan kita telusuri dia ini ditulari oleh siapa. Gitu. Ya, gambar di sini ya yang S2 ditulari sama S3. Nah ini mesti dilacak di dalam tugas investigasi. Mengapa begitu? Karena semua orang yang menderita sakit itu diisolasi. Maka semua kasus diharapkan bisa diidentifikasi. Nah, contoh di sini ya kasus itu kemudian ditelusuri 2 kontak. Contohnya nih. Ya, dari 2 kontak ini dilakukan permintaan agar melakukan karantina. Nah, tapi bisa jadi si kontak ini karena sudah pernah terinfeksi kontak dengan kasus, maka dia bisa terinfeksi dan menderita sakit S4 itu. Nah, S4 itu sebagai orang yang menderita sakit dalam pengawasan, maka dia segera dilakukan isolasi lagi, kemudian juga dipantau kontaknya lagi. Harapannya di dalam strategi ini, S4 ini jangan sampai nular ke orang lain lagi. Makanya dia ditungguin betul ketika melaksanakan, maka dia segera dilakukan tindakan isolasi dan pemeriksaan. Itu maksud dari strategi penanggulangan pada kasus dan kontak. Ya, dengan cara seperti itu maka penanggulangan menghentikan penularan dari kasus-kasus yang ada itu bisa dilakukan. Nah, masalahnya kemampuan kita menemukan penderita itu sering terkendala. Nah, apalagi kalau masyarakatnya juga tidak care, tidak perhatian, menganggap demam saya biasa aja gitu. Nah, akibatnya banyak yang tidak terdeteksi awal. Ya, atau bahkan kasus di daerah kita itu cukup banyak, maka petugas kita yang kedodoran terlalu banyak sehingga tidak semua kasus bisa dilakukan tindakan pemantauan terhadap orang kontak yang kita minta karantina. Akhirnya pengendalian menjadi kerepotan. Nah, pada saat seperti itu maka pemilihan strategi perlu dirubah, mencari mana yang paling mungkin menunjukkan risiko penularan ditemukannya penderita. Oke, lanjut. Ya, kalau dari aspek satunya ya, yaitu yang disebut dengan terjadinya penularan di tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya kalau dia menderita sakit, kemudian ditemukan oleh petugas, bisa dilakukan tindakan isolasi karantina. Tapi bagaimana kalau terjadi penularan di tengah-tengah masyarakat? Nggak ada jalan lain kecuali masyarakat harus melakukan upaya penanggulangan, ya, upaya pencegahan yang kita mau menyebutnya sebagai intinya adalah ya, menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan serta perilaku yang bisa mencegah kemungkinan terjadinya penularan. Nah, itu ada metode yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Nah, supaya masyarakat itu bisa melaksanakan, maka kita bagi penyelenggara program melaksanakan yang disebut sebagai komunikasi risiko. Ya, komunikasi risiko itu adalah gubernur atau Pak Bupati atau dengan tokoh masyarakat memberitahu, ini loh COVID nanti sebentar lagi akan ada di daerah kita. Berarti belum ada tuh, ya. Nah, kalau itu nanti ada, maka akan begini loh. Ya, maka akan ada 2 ajakan kepada Pak Gubernur sama Bupati. Ini kasusnya belum ada. Pak, kalau ini mungkin terjadi, kita bisa cegah sekarang. Pencegahannya gimana? Deteksi dini, lakukan tindakan penanggulangan klaster. Ya, itu strategi. Ya. Dan juga masyarakat sudah mulai disiapkan untuk menghadapi kemungkinan kalau itu menular di tengah-tengah masyarakat. Maka upaya mengajak masyarakat dilakukan. Untuk konkret seandainya betul terjadi, Pak, ya, maka kita harus siapkan dulu rumah sakit. Yaitu namanya melakukan komunikasi risiko. Ya, makanya kombinasi antara komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat menjadi penting. Nah, di sini peran para antropolog masyarakat itu menjadi sangat penting karena hanya orang-orang yang memahami perilaku masyarakat bisa menyidik mana yang tepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan dia mau mengerjakan itu. Itu makna dari komunikasi risiko. Kalau komunikasi risiko bisa berhasil dilakukan, maka bisa melakukan pencegahan, bisa bersikap waspada dan juga menyiapkan segala sesuatu kalau itu betul terjadi. Itu makna dari komunikasi risiko. Oke, lanjut.
ini adalah kampanye untuk mengajak masyarakat menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Saya lihat di dunia maya banyak sekali sekarang ajakan untuk melakukan tindakan itu. Nah, sudah ada gerakan ajakan oleh masyarakat yang kita pada hari ini mau menilai betul nggak sih cukup yang perlu dicari kalau nanti dianggap kurang atau mesti selalu ada kurangnya, perlu diidentifikasi dengan cermat pada bagian mana yang kurang gitu. Oke, lanjut. Ya, ini situasinya yang ada, yang jelas ketika ada COVID, problem kesehatan menjadi sangat berat, baik dari aspek penanggulangan, ya, terutama yang kelihatan sekali kemampuan kita memberikan pelayanan seringkali menjadi kebocoran. Ya, salah satu penyebab mengapa Jakarta melakukan berdasarkan kalkulasi rumah sakit itu sudah terisi penuh terhadap pasien. Sehingga kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang cukup itu menjadi terganggu. Nah, maka itu disebut keadaan darurat. Kalau tidak dilakukan, maka daya tampung pelayanan itu tidak memadai. Nah, oleh karena itu dilakukan tindakan darurat. Akibat dari permasalahan ini bisa menimbulkan kepanikan masyarakat, yang itu disebut sebagai bencana. Seringkali bencana yang kedua ini berat. Kalau komunikasi kita kepada masyarakat nggak cukup baik. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan menghadapi kondisi darurat itu adanya juru bicara yang dekat. Bisa memberikan peringatan pada masyarakat, tapi tidak membuat masyarakat itu panik. Bahkan mendorong masyarakat itu ikut berpartisipasi. Memang dan juru bicara seperti itu, ya bisa jadi nggak banyak. Kalau banyak sekali yang berbicara, akibatnya terjadi pertentangan pendapat di media yang menyebabkan masyarakat menjadi bingung menghadapi situasinya. Dan ini adalah situasi yang ada sekarang dan dampak ekonomi dari situasi. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang sekarang dilakukan. Saya kira kita sudah lihat situasinya. Yang jelas PSBB diterapkan kembali karena kayaknya tindakan khusus. Ya, lanjut. Ya, ini lanjut aja. Ini adalah peraturan perundangan yang menerapkan PSBB. Lanjut. Kondisi yang sudah sama-sama kita rasakan, termasuk kita sebagai mahasiswa, ya, bekerja, belajar, beraktivitas dengan gaya baru. Kita menyebutnya sebagai adaptasi baru. Sekarang kita coba pelajari perkembangan COVID sampai dengan hari ini. Lanjut. Nah, ini adalah situasi Indonesia. Ya, gambarnya bisa kita lihat rapat karena ini harian. Harusnya kita bisa buat dalam mingguan supaya gambarnya menjadi lebih smooth gitu ya. Tapi data yang ada adalah data harian. Kita melihat pada tanggal 14 September itu kasusnya sudah sampai 4.000. Pada hari ini saya mencatat sudah lebih dari 5.000 per hari. Mendekati 5.000 per hari. Jadi masih naik. Risiko meninggal, case fatality rate-nya semakin hari makin turun. Ya, tetapi jumlah yang meninggal cukup besar juga. Kita lihat lanjutannya. Ya, ini gambar di situ ada ref itu maksudnya kita merubah kebijakan dari waktu ke waktu, termasuk definisi kasusnya. Yang pada tanggal 19 Maret itu yang disebut sebagai COVID adalah pneumonia. Jadi masih ketat sekali. Tapi tanggal 27 Maret sudah dirubah menjadi ISPA, gitu, ya. Pada revisi 13 Juli masih sama, cuma namanya yang berbeda. Terakhir ini yang kebijakan dunia yang dibuat oleh teman-teman di WHO, yang ISPA itu diperluas, ya, termasuk orang-orang yang merasakan lidahnya nggak merasa gitu, masukkan, sehingga menjadi lebih skala untuk menemukan seseorang itu diduga sebagai COVID. Nah, itu akan mempengaruhi berapa jumlah kasus yang ada. Ternyata perubahan jumlah kasus itu karena kita juga merubah definisi. Oke, lanjut. Ini adalah potret yang meninggal. Ya. Kurvanya seperti itu, walaupun CFS-nya turun, tapi sebetulnya dari waktu ke waktu itu meningkat. Ya, oke, lanjut, silahkan. Ya. Nah, kita mulai lihat dari seluruh kasus yang ada, distribusinya menjadi seperti ini. Ya, menjadi cukup menarik. Ya,
Ini adalah jumlah menurut golongan umur. Tapi karena kelompok umurnya, ya, risiko dari masing-masing itu sebetulnya seberapa perbandingannya. Kalau yang usia 15-24 tahun, itu kan 10 tahun. Loh. Ya, itu kurang lebih separuhnya dari usia 25-34. Ya, artinya ekstrim sekali itu jumlah yang terkena COVID berdasarkan usia. Kelompok-kelompok yang sudah mahasiswa sama bekerja, itu risiko menderita 24 tahun ke bawah, apalagi yang 19 tahun ke bawah, itu risikonya rendah. Ya, apakah karena kebijakan, karena sebagian besar kasus kan berasal dari kota-kota besar yang sebagian besar menerapkan PSBB, sehingga PSBB itu sekali diterapkan, semua anak usia 15 tahun ke bawah itu berada di rumah. Nah, usia 15 tahun ke bawah itu sudah 30% dari penduduk. Nah, sehingga sebagian besar berpindah ke rumah. Nah, apakah itu berpengaruh? Nah, kajian sampai dengan ke situ belum terlihat. Oke, lanjut. Nah, perempuan sama laki-laki kurang lebih sama. Ya, lanjut aja. Ini gambaran di dunia, saya kira lanjut aja. Ya, sama Indonesia warnanya agak gelap, artinya dia menunjukkan jumlah kasus yang cukup tinggi, ya, mungkin juga sebanding dengan jumlah penduduknya ya. Nah, dibandingkan Singapura sama Malaysia itu penduduknya persennya dari Indonesia. Ya, oke lanjut. Ya lanjut aja. Nah, kita coba pelajari yang situasi Jakarta sampai dengan 4 September data yang saya miliki. Ya, pada waktu 4 September itu kalau nggak salah, PSBB belum mulai ya. PSBB itu betul 4 September. Nah, itu situasinya seperti ini. Jadi yang tinggi-tinggi di atas itu warna pink, itu adalah jumlah spesimen yang diperiksa. Kemudian yang warna biru adalah kasus yang ditemukan. Artinya, itu sebetulnya sudah melakukan pemeriksaannya, ya, itu dilakukan pada banyak orang, bukan hanya pada suspek. Nah, strategi dasar sebetulnya yang diperiksa itu suspek. Jakarta melakukan eskalasi yang diperiksa, termasuk semua kontak dan beberapa lokasi yang dicurigai. Memang strateginya adalah deteksi dini seawal itu bisa dipindahkan ke ruang isolasi. Itu yang diterapkan DKI. Oke. Nah, yang warna kuning itu perbandingan antara positif dengan yang diperiksa seluruhnya. Ya, dari waktu ke waktu perbandingannya malah justru meningkat dengan menurun. Artinya tingkat kepekaan melakukan deteksi dini sebetulnya buat DKI menjadi ini mungkin menjadi salah satu kalkulasi yang kita perhatikan. Ya. Jakarta melakukan PSBB itu dimulai kalau nggak salah tanggal 16 Maret sebelum keputusan Presiden dengan menerapkan peraturan mengenai PSBB. Jadi 2 minggu sebelumnya DKI sudah menerapkan PSBB sebelumnya. Nah, dan itu diberlakukan terus-menerus sampai dengan akhir Mei. Pertengahan Juni sebetulnya melakukan tindakan bertahap untuk melakukan pelonggaran. Nah, dari situ mulai kita melakukan kalkulasi. Ya. Apakah setelah pentahapan pelonggaran ini jumlah kasus meningkat atau tidak. Nah, itu gambarannya menunjukkan gambaran seperti ini. Jadi selama PSBB ya, diberlakukan, kasus itu flat, mendatar saja. Harusnya harapannya diterapkan PSBB, kasus itu bisa turun cukup efektif. Jakarta itu harusnya menjadi aman kalau kasusnya nggak lebih dari 100 gitu. Nah, sekarang kan cukup tinggi. Nah itu dengan strategi PSBB bisa menjadi flat. Turun tajam enggak, tapi naik juga enggak. Nah, setelah PSBB mulai bertahap dilonggarkan, kita melihat grafiknya. Dari waktu ke waktu kita melihat bahwa budaya kita adaptasi kebiasaan baru belum menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita cukup efektif gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Budaya itu belum menjadi kehidupan hari-hari. Ya, yang ini adalah meninggalnya. Ya tentu kalau jumlah kasus tinggi, meninggalnya tinggi. Ini pola Jakarta seperti itu. Yang atas adalah zona. Oke, lanjut. Ini adalah gambaran kalau di kita namanya checklist ya, risiko sakit di antara penduduk pada periode darurat. Dilihat di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa risiko pada usia di bawah 20 tahun itu rendah sekali dibandingkan dengan yang lain. Nah, sementara risiko di atas usia 19 tahun ke atas itu kayaknya kurang lebih sama.
walaupun jumlah kasusnya berbeda-beda, tapi itu kan pasti. Tapi dilihat dari risikonya itu sama. Jadi risiko untuk jatuh sakit buat yang masih muda-muda ya, apakah ada hubungannya dengan pemberlakuan PSBB sehingga semua anak-anak sekolah berada di rumah hingga menjadi cukup efektif gitu. Yang ini meninggal, bukan, menurut seks sama umur dibandingkan, bisa kita lihat ternyata walaupun jumlah kasusnya kurang lebih sama, tapi risiko meninggalnya menurut umur itu berbeda sekali. Ya, yang usia di atas mulai bertahap ke atas, risiko meninggal di atas usia 51 tahun udah mulai cukup tinggi. Apalagi yang di atas usia 60 tahun menjadi lipat kali tingginya risiko meninggal. Nah, yang itu tawaran kepada teman-teman di DKI dan kota-kota besar untuk memberikan jaminan kepada para sesepuh untuk bisa dibuat perlindungan agar dia kalau sakit mendapat prioritasnya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dan juga upaya untuk menjamin dia tidak tertular menjadi upaya besar, meninggalnya cukup besar. Termasuk prioritas pemberian vaksin diberikan pada orang yang mempunyai risiko besar. Oke. Ini adalah asal dari kasus yang bisa terdata. Ya. Seperti ini gambarannya. Ya. Mengapa ini dibuat? Karena memang pada analisa epidemiologinya mau dicari sebetulnya sumber penular itu siapa gitu. Apakah orang satu rumah atau satu kampung atau dari kantor atau dari luar Jakarta. Nah, ini bisa kita lihat cuma bisa, tapi setidak-tidaknya kita bisa tahu bahwa yang pasien itu datang ke rumah sakit kemudian dinyatakan positif itu 55%. Artinya kalau itu betul bahwa kasus yang ini DKI ini kasus yang tidak terpantau melalui kegiatan pemantauan kontak yang ujuk-ujuk dipantau oleh petugas kita itu cukup besar dari 55%. Nah, di dalam strategi seperti ini itu mengkhawatirkan. Nah, terutama untuk kota-kota besar yang kasusnya sudah mulai banyak. Mulai kedodoran upaya kita untuk melakukan pemantauan terhadap kontak sehingga semua kasus yang muncul di daerah itu sebetulnya harus berada di bawah pengawasan ketemunya, yaitu orang-orang yang dipantau kontaknya. Nah, tetapi kalau terlalu banyak yang ujuk-ujuk sakit itu menunjukkan daerah itu telah terjadi transmisi yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau itu iya, nah itu menetapkan. Maka biasanya teman-teman epidemiologi akan menganjurkan daerah itu melakukan PSBB. Karena udah nggak terkontrol lagi gitu. Nah, itu yang menjadi indikator bagaimana kita memilih PSBB atau enggak. Gitu. Nah, salah satunya adalah ini. Ya. Nah, pasien yang dilaporkan oleh masyarakat. Oke. DKI melakukan tindakan ini sudah saya sampaikan karena melihat situasinya yang seperti itu, kalau ini dibiarkan maka kurvanya akan terus naik dan itu membahayakan semua sistem termasuk ekonomi. Maka konsultasi teman-teman dengan kita tim COVID-nya PAI menyetujui dilakukan tindakan darurat kembali ke Jakarta walaupun sebetulnya kita nggak begitu suka menerapkan PSBB karena gangguan ekonominya cukup besar. Tapi sehingga pilihan itu tidak. Nah, hari ini kayaknya PSBB masih diperpanjang karena kalkulasi kita PSBB itu nggak akan efektif dalam waktu 2 minggu, mesti lebih dari 2 minggu. Mengapa begitu? Karena orang-orang yang tertular hari ini tertular gitu. Nanti jatuh sakitnya baru hari ke-1 sampai 14. Maka baru akan setelah 1 minggu atau setelah 2 minggu. Yaitu cara kita melakukan evaluasi. Ya, ditambah dengan keterlambatan pemeriksaan laboratorium dan penemuan kasus. Biasanya kan ketemu kasus jadi ada waktu jeda untuk melakukan evaluasi bisa jadi lebih dari 2 minggu. Oke, lanjut.